Yesus, Sang Firman ya sama, Bang. Karena Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Melalui Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui Sang Firman. Gitu. Iya, Sang Firman, Allah itu berarti Tuhan. Berarti Tuhan Yesus itu firman. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu adalah Allah. Gitu, Bang. Tuhan Tuhan itu adalah sebagai gelarnya, sebagai Tuhan. Allah Semuanya sih, itu Bang. udah bentar gini, Bang. Saya terangkan, Bang. Enggak, Bang soalnya Tony. Abang yang bingung ini. Ah, Bukan. Allah itu pasti sebagai Tuhan kita. Benar ya, Bang? iya. Allah itu memang sebagai Tuhan, kata Abang kan. Dan Sebagai tua kata ya. Abang, udah gitu kata Abang tadi Yesus itu sebagai firman-Nya. Sementara Yesus itu di umat Kristen dibilang Tuhan Yesus. Nah, Iya, Tuhan Yesus. tapi kata Abang Betul. firman, Tuhan itu Allah. Iya, Ini jadi mana yang pertanyaannya apa? Tuhan? Ini ya iya yang Tuhan ini mana? Allah apa Yesus? Dua-dua itu Tuhan, Bang. Karena Allah itu udah pasti Tuhan, dan Yesus itu Firman. udah juga Tuhan gitu. Gitu loh, Bang. Oke, agak bingung kita ya kan. Oke. Maka Yesus itu adalah yang paling berkuasa di bumi dan berkuasa di surga, Bang. Jadi Ya, emang dia ada jadi gini Bang. penguasa. Jadi gini, Abang udah Ya, tahu Yesus itu firman. Tapi yang jadi Sang pertanyaan gini, Firman, betul. tentang firman. Jadi gini loh Bang, yang kurang pahami aku kenapa Yesus itu dituhankan gitu Bang. Sementara dia kan firman Allah, sementara Allah itu adalah Tuhan yang menfirmankan Yesus. Gini, Bro Tony. Saya terpaksa ngomong dan nih lagi makan. Jadi jangan dibenarkan karena tadi di awal udah jelaskan Tuhan itu gelar gitu. Jadi jangan ditabrakan. Ketika dia firman itu berubah jadi manusia, maka manusia itulah digelarkan Tuhan. Yang sebenarnya kalau dia sudah menjadi ilahi, dia Allah. Jadi Tuhan itu gelar gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan dibenturkan gitu. Tuhan itu kan tadi si teman Jadi kita ini kan jadi gini Bang. kasih anugerah udah bilang itu gelar. Iya. Gelar tapi orang umat Kristen Bang bilang Yesus Tuhan Bang. Nggak jadi masalah. Iya, emang betul. Betul. Emang benar, Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia berkuasa di Tuhan bumi. itu artinya penguasa, Bang. Iya, penguasa Berkuasa Iya. di bumi. raja Terus di atas segala. Allah Iya. ini Tuhan juga. Allah itu sang kreator. Dia, iya, sang kreator. Dan Pencipta. Jadi iya, gini Tuhan loh, itu gini. adalah Bro Tony ngerokok nggak? Ngerokok. Bro Tony ngerokok. Ngerokok nih Bang, ngerokoknya apa itu dulu ya? Ngerokok ya. Bul. Nah, rokok itu kan ada bungkusnya, ada rokoknya, ada kertas aluminiumnya kan. Iya maksudnya Benar gini nggak? Bang, kenapa? Enggak, dulu biar mengerti dulu, biar mengerti. Ah, Rokok ini belinya satu kan, satu bungkus rokok, benar nggak? Satu. iya. Esa nih satu ya Itu kan. ada Bang Jul itu, ada Bang Jul itu. Nah, Jadi enggak soalnya kalau gini Bang, dibuk, maksudnya gini, kenapa Allah itu kan Tuhan, sementara Yesus itu Firman. Jadi kenapa gelar seorang Yesus itu menjadi Tuhan? iya dia kan penguasa bang, penguasa di bumi. Jadi Dia Allah raja ini siapa? dari raja segala raja. Coba naikkan dulu Bang apa itu Bang Juma ya. jangan dulu, bentar. Enggak, biar jelas kita, Enggak, kita debat santai aja. Bang Juma pun baik orangnya itu kalau debat-debat santai kita. Nggak apa-apa, maksud saya gini, tadi kembali yang rokok. Ketika dibuka itu kan ada rokoknya, ada bungkus, tapi namanya rokok. Ya fungsinya bertiga ini beda-beda. Jadi, tapi dia tetap esa satu, jadi satu kesatuan. Gitu. Nah sama, Bapa, Allah dan Putra, Roh Kudus itu satu kesatuan gitu. Secara keilahian mereka sama, gitu. Nah, Bro Tony sekarang gini deh, bisa kebayang nggak kalau misalnya
Firman itu menjadi manusia, terus dia dengan arogannya mengatakan, gua Tuhan ke semua orang. Kira-kira akan terjadi apa? Chaos nggak? Chaos. Karena Ahmadiyah aja mengaku nabi dipersekusi, betul nggak? Nah, jadi Allah itu bekerjanya itu nggak ngawur gitu loh. Dia tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya ketika dia mewujudkan ini dia harus seperti apa, dia tahu gitu. Makanya Tuhan Yesus itu dia selalu diberikan orang, oh benar dia adalah guru, oh benar dia adalah anak Allah, oh benar dia adalah Tuhan. Tapi ditolak nggak itu semua? Enggak, they accepted, the acceptance. Ya gini aja Bang, gini aja. Waktu kayak Bang Tony bicara melalui handphone ke siapa aja, ya kan? Itu kan bukan Bang Tony hadir secara langsung, cuma waktu Bang Tony berkata-kata, misalnya pacar Bang Tony, orang tanya itu siapa? Ya Bang Tony, itu tuh suara Bang Tony, lebih kurang gitu loh Bang. Jadi Bang Tony tidak bisa dipisahkan dengan logika Bang Tony. Enggak, Ya, jadi tidak gini bisa loh, Bang. dipisahkan dengan pikiran Yang- Bang Tony. Sesimpel itu Bang, sangat simpel sekali. Jadi sama dengan Karena firman gini, itu yang nuzul kutangkap jadi gini, Bang. ya. Yang kutangkap pembicaraan abang tadi, abang kan bilang mengakuinya bahwasanya Yesus itu firman, tapi kenapa dinobatkan sebagai Tuhan? Itu aja sih, Bang. Tuhan itu Abang ngerti arti Tuhan nggak? Tuhan itu kan berarti dia segalanya, Bang. Tuhan itu kalau udah Tuhan berarti tidak ada Tuhan lagi, gitu aja. Ya kan, Bang? Iya. Kan gitu kan, Bang? Nah, Iya. berarti tapi kata abang tadi Allah itu juga Tuhan. Jadi ini Itu gimana? pasti Bang. Nah, sementara Gini. tahu Contoh aja Bang. Abang tahu bahwasanya Contoh aja. Firman. Iya, sebentar Bang. Contoh ya Bang. Ini presiden Bang. Presiden bicara dengan Abang melalui handphone. Apakah suaranya itu bukan presiden? Iya, tapi gini, Bang. Enggak sama Bang. Antara ya misalnya seorang presiden bicara lah, ya kan? Bicara sama Abang melalui handphone. Apakah perkataannya bukan presiden? Ya presiden juga Bang. Sama itu. Bahwa Bapak Jokowi sebagai presiden ya betul. Secara utuh benar dia presiden, cuma perkataan juga presiden Bang. Makasih Bella. Berani nggak orang bilang perkataan presiden waktu dia ngomong, oh itu bukan presiden? Enggak Bang, sama. Jadi perkataan presiden, perkataan Pak Jokowi itu juga presiden gitu loh. Iya, tapi dia kan kalau macam Pak Jokowi memang presiden, Bang. Sama, jadi Tuhan itu sama perkataannya sama Bang. Gitu. Kira-kira gini aja Bang Tony. Mungkin kita nggak perlu debat, cuma nanti kita kan cuma sharing-sharing aja. Iya, Kita bukan datang untuk berdebat. Terima kasih Bang Tony ya atas waktunya. Soalnya kan mari. Semua mari. Soalnya kan saya bukan datang bukan untuk berdebat, cuma bincang-bincang aja. Iya, tahu. Bincang-bincang aja Bang. Nah, iya. Siap. Jangan turun. Salam. Bang Hos, coba. Salam toleransi lah Bang. Oke Bang, mantap. Bang, naikkan. Sekedar untuk ini Bang, pengajaran Tuhan Yesus mana yang bisa orang tolak? Nggak ada Bang, semua luar biasa. Kasihilah musuhmu, ya kan? Berkatilah dia. Semua tentang suatu moral yang tidak mungkin. Bang Hos, naikkan dulu Bang Juma bentar Bang Hos. Oh iya, ada Bang Zuma, aku nggak kenal sih. Bro Tony, aku mau nanya dong, Bro Tony ini Islamnya Islam keturunan atau sudah melalui proses belajar? Oh, keturunan Bang. Kami dulu di Batak Mandiling ada namanya Perang Padri. Awal asal mula sih kalau Batak Mandiling sih awal asal mula Kristen sih memang. Cuma terkena Perang Padri jadi kami dimuslimkan. Tapi terus terang Bang, ya aku bukannya jadi dulu aku juga begitu Bro Tony. Jadi aku dari kecil sampai sampai SMA. Aku
keturunan aku. Iya, ada yang lebih paham ini Tapi- masalah Bang Zuma itu, coba naikkan dulu Bang Hos. Biar kita ngobrol-ngobrol. Mana sih nggak ada request? Aku udah cek nggak ada yang request. Mana ada Bang Zuma tadi? Ya request aja naik, nanti aku terima. Kan nggak di request. Request lah. Itu naikkan katanya. Iya request aja, nanti saya terima gitu, nanti baru naik kayak tadi Request aja. dulu Bang Zuma. Kayak bang biar- itu, bang kasih karunia, kasih anugerah itu kan begitu tadi. Request, aku accept, naik gitu. Apa-apa. Iya, orang kita biasa ngobrol-ngobrol di kursi ya kan bro. Naikkan katanya, tapi nggak request dia. Ini bunyi apa nih? Bunyi ini. Tadi itu bro fisikaku belum kita sapa. Shalom, Fisikaku. bro fisikaku. Bang Zuma request dulu Bang Zuma biar bisa naik. Sebentar. Mungkin nggak request pun bisa dinaikkan itu Bang. Nggak bisa, dia harus melalui proses invite. Ini dia Bang Zuma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam Waalaikumsalam teman-teman semua. warahmatullahi Abah wabarakatuh. Zuma. Aku manggilnya Abah atau Ustadz nih. Apa? Panggil Bang Zuma aja. Oh bang, abang. Seperti biasa, iya. Berarti kalau abang bisa marahin adik dong, nggak fair dong, nanti cuma bisanya marahin doang. Iya. Ya gimana? Tadi itu Bang Zuma. Ya, Bro Tony gimana? kan dia cerita awalnya katanya pacaran sama ada agama. Terus saya Enggak, sampaikan. masalah tadi aja Bang, masalah tadi aja yang masalah Oh yang mana? Tuhan sama Yesus kenapa dibuat gelar Tuhan. Oh, Sementara kalau Bang Zuma Allah udah juga ngerti Tuhan. kali kayak gitu mah. Bang Zuma Enggak, mah biar udah paham ngerti kita tuh. kan. Bang Zuma udah ngerti, dia mah udah paham banget ya. Iya, kata Bang kasih anugerah tadi kan katanya firmannya, tapi kenapa Yesus itu dianggap Tuhan sementara umat Kristen tahu bahwasannya itu firman dan Allah itu Tuhan. Kan gitu kan? Kan tadi udah dijawab tuh, Tuhan itu gelar. Nah, cuman itu Bang Zuma. Iya, kalau di Islam itu ketika di dalam Al-Qur'an itu diterangkan kata Rabb, ya. Kata Rabb itu artinya bercerita tentang pencipta langit dan bumi. Tapi kalau perkataan ilah itu merujuk kepada sembahan-sembahan. Jadi ilah itu banyak, sembahan umat Islam, sembahan teman Kristen, sembahan Hindu dan seterusnya. Itu selalu menggunakan kata ilah. Tapi ketika ada kata Rabbun dan seterusnya, itu berarti merujuk kepada pencipta alam semesta yang adalah Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Kristen, Tuhannya semua makhluk. Itu kalau Al-Quran berbicara mengenai gelar Rabb dan Ilah. Nah, terkait dengan yang sahabat-sahabat di sini bahas, itu kalau di dalam Al-Quran, di iman kami, itu dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jadi terkait dengan sosok yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, itu Allah cuma mengatakan seperti itu. Ketika dia hendak melakukan atau menciptakan, maka dia mengatakan jadi maka jadi. Itu seirama dengan Mazmur 33 nomor 9 atau Yesaya 55 nomor 11. Apabila ia memberikan itu perintah, firman bukan, Bang? maka semuanya jadi. Itu firman bukan Bang Zuma? Itulah Tuhan, itu Tuhan, itu namanya Rabb, Rabbus samawati wal ard. Firman itu menjadi manusia. Makanya Ya, di dalam mungkin kami bilang, umat Islam, kami sangat menghargai Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah. Itu di iman Islam.
Tidak boleh kemudian Rasulullah dia adalah utusan Allah yang lahir secara ajaib. Bang Zuma percaya Seperti itu, bahwa teman-teman. firman menjadi firman Allah menjadi Suaranya jauh. Siapa ini yang bicara ya? Kasih Halo. anugerah ya? Bang Zuma percaya bahwa firman Cek, Allah menjadi cek. kitab. Halo. Ya. Halo. Bang Zuma percaya bahwa firman Allah menjadi kitab Suaranya suci. kecil, Bang. Bang Zuma percaya firman Allah menjadi kitab suci. Suaranya kecil di pesawat saya ini kecil suaranya di HP saya. Ya, firman Allah bernuzul jadi kitab suci. Bang Zuma percaya. Gimana? Sorry, udah bagus. Ya udah bagus. Oke. Udah bagus. Bisa diulang? Iya. Firman Allah bernuzul jadi kitab suci. Abang percaya? Bukan firman Allah yang menjadi kitab suci. Jadi bukan kitab suci. Tetapi Ya, silakan. kemudian wahyu Allah yang dituangkan kemudian manusia di dalam bentuk kitab. Jadi bukan wahyunya yang berubah wujud kemudian menjadi buku, tetapi ada kertas, ada tinta yang kemudian menuliskan tentang isi wahyu. Itu yang hari turunnya firman, Bang. Itu artinya apa? Lailatul Qadar. Oh, itu wahyu Iya, yang datang betul. kemudian. Iya. Jadi Dalam wahyu bentuk Allah apa, Bang? dalam bentuk lafaz. Lafaz apa sudah dalam bentuk ini, Bang? Gulungan-gulungan kitab? Belum berbentuk kitab. Dia lafaz Jadi, penyampaian dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oke, artinya lafaz itu dimasukkan dalam kertas dan itu abang. Jadi kitab suci abang itu kan abang anggap itu adalah firman Tuhannya abang kan. Sama. Betul. Jadi kita mungkin tidak sepakat untuk ini ya. Cuma kami menganggap bahwa Tuhan Yesus kami itu adalah firman yang berinkarnasi dalam tubuh manusia. Kalau Bang Zuma kan mempercayai bahwa firman itu ada dalam kitab suci Bang Zuma sekarang. Mungkin itu aja sih perbedaan. Rasa saya yang lainnya ya kita cuma diskusi ya Bang Zuma, bukan untuk menang atau kalah. Baik ya. Siap. Bang Zuma, terima kasih atas sama-sama Bang, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya. Makasih ya semua ya. Bang Tony dan lain-lain. Jadi perbedaannya cuma di sana aja. Jadi kami menganggap bahwa dan itu emang udah tercatat di Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu menjadi manusia, dan Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman dan Allah itu adalah satu. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Iya, semangat malam. Makanya tadi bingung juga aku Bang Kasih. Umat Kristen sama nggak sama umat Islam kan menyembah Allah juga melalui Yesus, sementara kami kan menyembah Allah melalui Muhammad kan gitu. Itu juga aku bingungnya situ. Ya, kalau yang membedakan kita itu wahyu Allah itu kemudian bukan menjadi kitab. Jadi bukan menjadi kitab. Wahyu Allah itu kemudian dituangkan di dalam kitab. Dituangkan artinya dimediasikan. Yang tadinya wahyu berupa lafaz diterima oleh Rasulullah, kemudian dilisankan oleh para sahabat, kemudian dituangkan di dalam buku. Jadi bukan wahyu yang menjadi buku, bukan. Nah, kalau di sahabat kita Kristen, firman Allah itu yang menjadi. Berarti ada perubahan bentuk. Yang tadinya asalnya, kemudian dari asal ini berubah wujud menjadi bentuk. Makanya mereka mengimani Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kita bukan wahyu yang menjadi buku, bukan. Tetapi wahyu, ilham itu dilafazkan kemudian dituangkan di sebuah kertas, lalu kemudian disusun maka menjadi kitab. Makanya umat Islam itu tidak ada yang menyembah buku. Umat Islam tidak ada yang menyembah Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu muatannya adalah
wahyu atau ilham dari Allah. Nah, perbedaan kita itu di situ. Jadi kalau teman Kristen menganggap firman itu adalah Allah itu sendiri kemudian menjadi manusia. Nah, ini akan sulit untuk dianalogikan karena itu tidak bisa kemudian manusia mencapai logikanya sampai ke sana untuk membenarkan teori itu atau konsep itu. Iya, memang iya Bang. Agak bingung juga. Aku aja pun bingung juga aku. Kalau kita nggak bingung karena yang mereka sejatikan sebagai manusia itu adalah Tuhan itu sendiri yang kemudian mengambil rupa manusia. Makanya ada konsep merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi manusia. Jadi Yesus itu di mata teman-teman Kristen, tapi tidak semua ya, itu adalah Tuhan itu sendiri. Ada juga yang kemudian mengatakan Yesus itu dua natur. Tapi kalau dilihat dari perspektif pemahaman umat Islam ya, terhadap penggambaran Al-Quran dan juga terhadap penggambaran Bible, dari beberapa aspek yang kita lihat, saya pribadi melihatnya, tafsiran saya maksudnya, itu nyata bahwasanya Yesus itu memang adalah merupakan ciptaan yang diberi kesempurnaan, yang diberi kelebihan, yang diberi kemudian keistimewaan. Jadi dia konsep logosnya itu kena. Artinya gini, logos itu satu tingkat di bawah Tuhan, tapi dia satu tingkat di atas manusia. Jadi dia adalah perantara. Makanya di dalam di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 jelas di situ. Yesus Kristus itu adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Dengan dia dijadikan oleh Tuhan sebagai perantara, diberikan kekuatan, tanda-tanda, dan mujizat. Nah, itu sesuai. Jadi Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu sesuai dengan iman kita umat Islam, bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Nabiullah, dia adalah utusan Allah. Dia adalah orang yang ditasbihkan, ditahirkan kemudian untuk menjadi jalan kebenaran sampai kepada Tuhan yang kemudian mengutusnya. Jadi perbedaan kita dengan teman Kristen itu di situ. Mereka menganggap bahwa yang Tuhan itu sendiri yang tafsiranmu, Suma. Ya, gimana? Yang terakhir kan Anda yang tafsirkan sendiri. Tapi begitu yang ada di dalam kitab saudara. Contoh misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Bagaimana begitu Anda menafsirkan itu? Jadi kalau Anda menafsirkan bahwa Yesus itu diberi seperti apa yang kau katakan, itu salah. Salah banget. Logika yang Anda pakai Bung, beda. saya ngambilnya dari Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba Anda uraikan di sana. Karena Anda hanya mengambil dari situ. Anda nggak mengambil dari yang lain. Karena Yesus itu sudah dinubuatkan dari awal. Yesus itu adalah firman. Oke, yang hidup. Dan firman itu bukan berubah ya, tapi telah menjadi, bukan berubah. Kalau dia firman menjadi kan artinya dia berubah kan? Enggak. Misalnya itu beras beda. Berubah menjadi itu nasi. berarti Allahnya. Enggak. Kalau berubah itu Allah itu jadi nggak ada, tapi berubah jadi Yesus. Nah itu berubah. Tapi kalau telah menjadi firmannya, Allahnya tetap ada, tetap eksis. Firmannya yang menjadi yang Tuhan. menjadi manusia ini adalah firmannya gitu ya. Iya, firman itu telah menjadi manusia gitu. Iya. Nah, kemudian ketika sebelum ada Yesus, yang ada hanya firman dan juga adalah Tuhan itu sendiri. Posisi firman di esensi Tuhan itu seperti apa dia? Firman itu sesuai dengan fungsinya. Ketika dia berkata, dia bisa mencipta, dia bisa memberikan nasihat, dia bisa memberikan perumpamaan. Firman itu sesuai dengan fungsi pembicaraannya, konteksnya. Jadi boleh tidak saya analogikan, aku menjadi firman. Aku ini firman, aku menjadi manusia. Sang firman aku menjadi manusia. Bisa nggak gitu logikanya? Sang firman aku. Maksudnya aku ini firman, firman, aku jadikan diriku menjadi manusia. Enggak, bukan itu. Makna Jadi dari gimana? firman itu menjadi manusia itu bukan Allah yang menjadi manusia, bukan firmannya. Jadi firman dengan Allah ini beda, Bung.
Beda lah, firman itu kan Oh, yang beda. keluar dari Allah. Iya. Beda. Otoritas tertinggi Allah atau firman? Otoritas tertinggi di Bapa. Allah Bapa. Iya, berarti Allah Bapa ini sama aja kan? Artinya pemahaman teman Kristen Tuhan Bapa gitu ya kan? Bukan Tuhan, Allah Bapa. Allah ini maksudnya apa ini Allah? Tuhan itu gelarnya Yesus. Kalau Allah penguasa ini apa? bumi. Allah itu the creator, pencipta. Oh, jadi Allah dengan Bapa beda? Beda. Allah Bapa. Jadi gini, Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada Putra Yesus gitu loh. Nah, tiga ini yang menjadi satu kesatuan gitu. Oke. Nah, jadi yang tadinya firman itu adalah Bapa itu sendiri, bukan ya? Bukan lah, itu Bang Suma pernah baca 1 Korintus 8 ayat 6. Coba boleh dibaca Bang Suma. 1 Korintus Jelaskan. berapa? 1 Korintus 8 ya? 1 Korintus 8 ayat 6. Saya lihat dulu Bang. Tunggu. Saya punya Bible itu tulisannya kecil. Bible tua. Kita hanya ada satu Allah. Allah di sini original teksnya apa, Bang? Karena di sini, karena kata Allah di sini adalah kata yang digunakan di terjemahan Al-Qur'an juga, jadi kita bingung nantinya. Bisa enggak Allah di sini disebut apa dan Bapa ini disebut apa di dalam original teks? Iya, kalau saya buka bahasa Yunaninya kayaknya bisa keluar ini dari Ya, supaya saya bisa tahu gitu. ya boleh dibaca terjemahannya saja Bang. Mungkin bisa dimengerti dari terjemahannya itu saja. Antara Bapa dan Yesus itu kedudukannya. Tunggu. 1 Korintus ya. 1 Korintus 8 ya. Satu Korintus 8 nomor 6. Karena di situ ada kata Allah, juga ada kata Bapa gitu. Jadi kita harus melihat dari original teksnya supaya saya paham gitu. Kalau kata Allah di situ kan Theos. Kemudian kata Bapa itu kan di situ Father. Nah, ini yang membedakan antara Theos itu kan Tuhan gitu ya. Theos itu Tuhan, God. Kemudian Father itu sendiri adalah Bapa gitu. Nah, kedudukan antara God dengan Bapa ini seperti apa dalam iman Kristen? Bapa ini siapa? Terus kemudian Father ini siapa? Theos ini siapa? Father ini siapa? Ya, jadi terjemahannya itu saja yang saya baca Bang Suma ya. 1 Korintus 8 ayat 6 itu bunyinya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang untuk Dia kita hidup. Kemudian bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus, yang karena Dia kita hidup. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan 1 Yohanes 1 sampai dengan 1 Yohanes 3, firman ini dan Yesus itu adalah sang pencipta. Makanya tadi yang ditanyakan oleh Tony tadi itu, kenapa umat Kristen menyebut Yesus itu sebagai Tuhan? Karena Dia sang pencipta. Iya, baik. Saya paham. Jadi kalau kita merujuk kepada original teks, di situ jelas dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup.
Jadi Bapa di sini adalah sumber, kemudian Yesus ini adalah asal dari segala yang telah dijadikan, gitu. Ini di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Tapi boleh tidak saya dipahamkan teman-teman, karena di sini dikatakan Tuhan Yesus satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Maksudnya Yesus ini adalah firman, bukan begitu? Itu bisa dikaitkan dengan 1 Yohanes. Suara saudara kecil. Bisa dikaitkan dengan, kalau bisa dibuka Yohanes 1 ayat 3. Iya, Di segala Yohanes 1 ayat sesuatu 1 itu pada mulanya. segala sesuatu ada oleh Dia, kalau nggak salah ya. Ya, jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Jadi ini posisinya bukan Yesus ya, ini posisinya adalah firman ya, teman-teman. Yesus sama seperti yang Bang Suma baca tadi di 1 Korintus 8, di situ disebut langsung nama Yesus kan. Iya, maksud saya gini. Tolong dipahami apa yang saya katakan. Jadi pada saat Dia masih posisi firman, segala sesuatu itu jadi dari firman ini. Seperti yang saudara tunjukkan 1 Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini adalah firman. Yesus itu muncul nanti belakangan. Nanti belakangan muncul setelah dikatakan dalam Yohanes 1 nomor 14, firman yang segala sesuatunya berasal dari dirinya itu telah menjadi manusia. Kan gitu. Berarti Yesus ini harus kita dudukkan dulu perkaranya, firman dulu harus kita dudukkan perkaranya. Sumber segala sesuatu adalah firman. Nah, firman ini setelah berproses, kemudian di abad pertama firman ini menjadi manusia. Bukan begitu? Iya. Jadi tadinya firman ini adalah segala sumber. Sesuai dengan apa yang ada di dalam Yesaya 55 nomor 11, bahwa ketika Tuhan itu menghendaki sesuatu, maka Tuhan itu cukup berfirman. Artinya berkata, jadi maka jadi. Jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Itu firman. Sama dengan Mazmur 33 nomor 9. Ketika Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Ini statusnya belum dia menjadi Yesus. Di sini statusnya masih firman Dia. Masih melekat kepada sisi Tuhan, masih menyatu dengan Tuhan. Nah, kemudian firman yang tadinya segala sesuatunya itu berasal dari dirinya telah menjadi manusia. Jadi poinnya kemudian sang firman ini telah membulat menjadi manusia. Nah, setelah dia menjadi manusia, apakah dia masih menjadi sumber segala sesuatu? Masih. Masih. Iya. Kita bisa lihat itu peristiwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia sempat menyampaikan bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat itu saya pikir dia menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam wujudnya sebagai manusia setelah terangkat ke surga, dia pun masih bisa menyediakan tempat ya bagi manusia. Seperti itu. Iya. Oke, saya paham. Jadi firman tadi yang menjadi sumber segala sesuatu telah membulat menjadi manusia. Sehingga ketika dia menjadi manusia pun dia masih menjadi sumber. Nah, cuman pertanyaannya di sini, kalau saya yang ditanya, kenapa pada saat dia jadi manusia malah dia mengatakan bahwa aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini dulu, tolong kita gali dulu di situ. Kalau dia adalah firman, maka jelas apapun yang dikehendaki, maka firman itu tinggal bereaksi. Nah, ini Yesus ternyata mengaku, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak siapa? Atas kehendak firman. Nah, sekarang
apakah betul firman itu telah menjadi manusia, atau manusia ini hanyalah efek daripada keinginan sang firman? Jadilah Yesus, maka jadi Yesus. Layaknya jadilah terang, maka jadi terang. Karena Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau firman ini yang menjadi manusia, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia kata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya bukan firman yang menjadi manusia, tetapi keinginan dan kehendak sang firman membuat ibunya Yesus itu hamil dan melahirkan sosok manusia bernama Yesus. Kalau saya keliru tolong diluruskan. Silakan. Jadi gini, analoginya gini, Bang Zuma. Iya. Saya mencontohkan misalnya saya berbicara kepada orang lain itu dengan menulis misalnya. Lalu saya melihat, aduh menulis ini nggak mempan nih. Saya pengen tulisan ini coba menjadi manusia supaya langsung bicara dengan manusia gitu. Nah, yang berubah itu tulisan saya, bukan sayanya. Jadi manusia. Nah, ketika dia jadi manusia, ya man talk to man gitu. Maksudnya manusia bicara kepada manusia gitu. Tapi saya tetap ada gitu. Kira-kira begitu analoginya, Bang. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ya, saya paham sampai di sana. Artinya kita menyandarkan konsep ini kepada iman. Kita meninggalkan analogi yang logis tadi. Kita meninggalkan analogi yang didasari oleh logika. Kemudian ketika sampai kepada posisi itu, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, maka seketika kita jatuh kepada konsep iman. Meninggalkan apa yang tadi kita susun secara logika. Ketika firman, coba kita lihat dulu ya teman-teman, di dalam Mazmur 33 nomor 9. Ini kalau saya keliru tolong diluruskan. Sebab dia berfirman. 33 ayat berapa tadi? Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah. Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus tidak bisa di sini dia. Yesus tidak bisa didudukkan di sini. Tapi kalau firman yang didudukkan, yes. Maksudnya adalah kalam yang melekat pada diri sang Bapa, yes. Ketika Bapa menghendaki, maka dia cukup berfirman, jadi. Nah, kalau duduk Yesus di sini, dia nggak bisa. Karena Yesus tidak bisa mengatakan, jadilah ini, jadilah itu, lalu kemudian jadi. Nah, sekarang kalau misalnya sahabat-sahabat mengatakan secara iman, maka itu sah-sah saja. Tapi logikanya kemudian adalah, firman itu telah menjadi manusia. Apakah kemudian otoritas yang berfirman tadi, yang maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya jadi, seketika menjadi sosok manusia yang tidak bisa lagi memberi perintah, yang tidak bisa lagi menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Kalau saudara kita tadi membawa data bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, tapi di lain sisi Yesus mengatakan, tentang siapa yang di samping kiriku dan siapa yang di samping kananku, aku tidak punya hak untuk menentukan itu. Yang berhak itu adalah Bapa yang telah menyiapkan tempat untuk siapa yang itu ditentukan. Artinya logika yang sahabat saya tadi susun itu pun ya tertolak oleh pernyataan Yesus itu sendiri. Karena itulah kemudian Mazmur 33 nomor 9 ini, mohon maaf, apakah kemudian ketika kita berlakukan terhadap kronologis kehamilan Maria ini berlaku? Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Perintah Tuhan kemudian datang kepada Maria, hamillah engkau, lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Maka semuanya jadi. Hal yang dijadikan oleh perintah Tuhan, menurut logika akal saya, itu semua adalah ciptaan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Ya Bang Zuma, jadi seperti saya katakan sebelumnya, firman itu multifungsi ya, jadi multiple function. Dia itu tergantung konteksnya. Itu misalnya kalau di Mazmur berarti kan puji-pujian. Nah, itu di situ dikatakan mencipta, atau misalnya menasihati, itu bisa. Nah, konteksnya di Tuhan Yesus
itu adalah dia menggenapi nubuat nabi-nabi sebelumnya. Nah, kedatangan dia itu memberikan pengajaran kasih. Jadi firman itu mau mengajarkan mengenai kasih. Nah, firman itu yang mengatakannya adalah Yesus. Gitu. Paham nggak, Bang Zuma? Maaf nih kalau misalnya saya agak, tapi menurut saya sudah simpel banget ngomongnya. Jadi di zaman nabi-nabi kepada zamannya Yesus itu tidak bisa disamakan. Gitu. Itu akan berbeda itunya. Seperti yang tadi saya bilang, firman itu multiple function gitu. Jadi beda konteksnya. Nah, kedatangan Yesus itu adalah penggenapan dari nubuat nabi-nabi sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengajarkan kasih. Gitu. Jadi penyempurnaan dari hukum yang ada di nabi-nabi gitu. Nah, firmannya berfungsinya di situ, yang zamannya Kristus nih, Yesus gitu, Bang Zuma. Ya, baik. Saya memahami itu, teman-teman. Meski di dalam konsep iman saya itu menjadi unsur penilai daripada apa yang sahabat-sahabat uraikan barusan. Karena di dalam kitab suci kami mengatakan begini, Inna masalah Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kum fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan bagi Isa itu di sisi Allah sama seperti Adam. Nah, ini yang saya gambarkan kemudian. Lalu saya melihat dari perspektif kitab saudara, sebelum Yesus itu dilahirkan, ada perintah dulu yang harus sampai kepada Maria ibunya. Bahkan kepada bapaknya pun Yusuf, itu ada perintah untuk menamai anak yang akan lahir itu dengan nama Yesus. Artinya kronologis yang saya susun tadi secara logika sederhana itu sampai kepada Al-Quran dan juga sampai kepada pemberitaan kitab saudara. Namun kemudian ketika sahabat saya mengatakan Yesus itu adalah harus dipahami secara temporer pada saat dia nubuatan, kemudian pada saat dia menggenapi nubuatan itu adalah satu hal yang diimani, yaitu adalah hak prerogatif saudara-saudara saya yang ada di sini. Saya tidak punya hak kemudian untuk membantai itu karena itu adalah iman. Tapi kau gimana? Ya, gimana? Berarti kau udah sadar berarti kalau udah tahu kayak gitu apa yang kami imani, jadi nggak usah kau paksakan dengan apa yang kau yakini. Saya tidak memaksakan apa-apa terhadap iman saudara, silakan Anda imani. Udah clear kok, Bang John tadi Bang Zuma udah sampaikan kok. Saya tidak paksakan itu. Cuman adalah sangat indah kemudian ketika saudara-saudara Kristen itu mampu menjabarkan data di dalam kitab saudara Kristen dengan menggunakan original teks. Jangan membingungkan kayak begini. Contoh yang tadi 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Kenapa tidak dikatakan aja satu Tuhan? Karena kenapa? Di situ adalah kata God. Yang ada di sana itu jelas sekali kata Theos. Kenapa harus masuk kata Allah? Sehingga memancing kami umat Islam untuk masuk ke ranah iman saudara untuk melakukan dialog seperti ini. Coba seperti Hindu, seperti Buddha, kita tidak ada dialog. Karena mereka kemudian mendudukkan terjemahan kitabnya mereka dalam bahasa Indonesia sesuai dengan original teks. Kalau ini kan ada jebakan di sini, ada kata Allah. Semua. Sebenarnya kan iya. Silakan. Itu adalah kebijaksanaan negara kita ini, khususnya kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk membuat pernyataan bahwa Tuhan itu adalah sama seperti apa yang diyakini oleh umat Islam, yaitu Allah. Karena seperti yang kita ketahui, Allah itu kan bersumber dari bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia dan ditetapkan menjadi bahasa Indonesia saat ini. Jadi kata Allah itu di dalam KBBI adalah nama Tuhan dari bangsa Arab. Nama Tuhan dari bangsa Arab. Itulah kata Allah itu. Nah, ketiga, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memakai kata Allah itu ini agar
tidak menimbulkan kebingungan, karena agama Kristen dan agama Islam ini sumbernya sama-sama sebagai agama impor, agama dari luar. Jadi kebetulan kitab yang mereka gunakan itu bersumber dari kitab yang sama, karena umat Kristen itu memakai kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Sedangkan Islam itu memakai kitab Al-Quran yang bersumber juga dari kitab sebelumnya. Jadi di sini itu adalah kebijaksanaan agar kita ini tetap toleransi, tidak terpecah belah. Tetap pada akhirnya kedua agama ini saling seperti sebuah partai selalu mencari pendukung masing-masing, sehingga menimbulkan rasa antipati antara sesama pengikut. Nah, ini kan yang menjadi tolok ukur yang kurang bagus. Karena apa? Karena yang selalu berseteru ini nggak pernah di luar agama Kristen Islam. Selalu Islam dan Kristen, Kristen dan Islam yang selalu terus berseteru. Nah, itu pada awal mulanya itu. Jadi gini, toleransi lah yang paling mengerti. Artinya begini, apa yang Anda yakini, kami sebagai umat Kristen meyakini bahwa Yesus yang kalian anggap Isa Al-Masih adalah Tuhan. Tetapi kalian menganggap Isa Al-Masih itu adalah Nabi. Fix. Artinya kita nggak perlu berdebat. Karena apa yang kami yakini itu berdasarkan apa yang tertulis di kitab kami. Jadi bukan kami mengada-ada. Nah, sekarang Islam juga meyakini Yesus sebagai Nabi. Kami pun mengakui Yesus itu selain Tuhan, dia adalah Nabi, Mesias, Juru Selamat. Banyak gelar untuk Yesus. Nah, tetapi ketika kami mengatakan Yesus Tuhan, nah Anda keberatan. Karena apa? Karena Nabi Anda kami jadikan Tuhan. Kenapa harus Anda bingung? Ketika kami menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan kami, sesembahan kami, berdasarkan apa yang kami yakini. Sebenarnya itu nggak perlu terjadi. Jadi gini, Saudara John, ya, tidak sesederhana yang Anda narasikan itu. Tidak sesederhana yang saudara narasikan. Justru Anda menuai dampak dari apa yang telah terjadi gitu. Inilah kita berdialog, berdebat, bahkan sering maki-makian sampai ya ada yang marah-marah, menghujat. Itu akibatnya. Padahal adalah sangat sederhana ketika kemudian teman-teman Kristen itu lebih dominan mengadopsi atau menyadur bahasa-bahasa dari Yunani sebagaimana asal daripada bahasa kitabnya, kan gitu. Kenapa kemudian muncul suma-suma yang lain ya untuk berdialog seperti ini? Karena di kitab suci kami itu ketika ada orang yang mengatakan Allah Bapa, Allah Anak dan seterusnya, Al-Quran mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan-ucapan kalian itu. Itu dalam kitab suci kami, ya. Jadi karena engkau Anda tidak akan dirugikan. Karena gini, kamu berusaha menggunakan logikamu untuk mempengaruhi orang dengan kata-katamu. Beda dengan iman kekristenan kami. Gitu loh. Kami udah bersering-kali, tunggu kawan, tunggu. Kami udah sering kali memberitahukan kau tentang iman Kristen kami. Gitu loh. Iya, maksudnya gini loh. Saya malah mengurai iman Kristen tadi, saya urai sedemikian logikanya. Dan kau berusaha sedemikian logikanya. Tadi saya sudah dengan tidak ada hubungannya. Itulah keadaan yang sulit sekali diterima orang karena bahasamu tidak bisa diterima oleh mereka. Sementara kita udah berusaha memberikan yang terbaik, sudah memberikan pencerahan kepadamu lewat firman, fakta, dan dalil-dalil yang ada dalam Alkitab. Itu masalahnya. Gini, Bung. Dan Anda tidak bisa memaksakan, seperti yang Anda katakan tadi, Anda tidak maksa, tapi kenyataan Anda memaksa.
Betul. Dasar Nah. pijakannya dulu, Bung. Jangan Anda menyalahkan seseorang kalau Anda sendiri menyadari kesalahan itu ada pada Karena pihak Anda Anda, kan berbicara, gitu. Anda ingin berusaha untuk mengambil alih dialog atau diskusi dengan cara Anda berpikir. Sementara orang sudah memberikan dalil-dalilnya berkali-kali kepada Bung, Anda. ini Sekarang kita dasarnya, sedang berbicara bukan mengenai konsep iman loh ya. Wait the minute, I'm still bicara, you know. Saya lagi bicara. Kasih dulu Oke. Juma dia bicara. Saya sudah kasih tahu kamu dari awal bahwa semua sudah kami katakan kepadamu. Ini dan ini dan ini aja yang Anda tanyakan, dan ini yang membuat orang menjadi muak. Karena apa? Dari setiap pembicaraan kita, kalau bukan makian, kalau bukan hinaan, itu yang keluar dari mulutmu. Oke? Contohnya, Ini yang kau buat. makiannya contohnya, Bung, Anda harus membuktikan. Karena nggak ada Buktikan. nggak ada yang membantah. Buktikan Kita udah makian buktikan. saya, cacian saya, hinaan saya yang mana? Coba. Saya minta satu aja. Tidak. Nggak perlu saya katakan. Nggak perlu saya katakan. Tunjukkan. Semua orang tahu. Berarti Anda Semua fitnah. orang Nggak tahu. bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Enggak, saya tidak mengatakan Tunjukkan fitnah. penghinaan saya terhadap Kau kalian. tahu Coba tunjukkan. pembicaraanmu. Ingat, pembicaraanmu dengan rantai perak tadi pagi. Hah? Apa tadi tuh? siang. Apa itu? Hah? Nggak usah, Apa nggak itu? usah, saya nggak usah ngomong lagi. Saya nggak Ya usah- silakan Anda Jadi kau tunjukkan. bilang gini, Kalau wait, ada silakan Anda kamu tunjukkan. nggak berusaha menutup sesuatu Biar saya jelaskan. dengan tahu, tapi Anda menghina. Itu persoalan Jadi Anda tidak begini Bung, berdiskusi dengan baik. dialog itu Anda dibangun, menyerang- Bung, Anda bukan menyerang untuk Oke, saling oke, oke, membenci oke, oke. satu Oke. sama lain, Anda Bung. Pak Saruta dan Bang Zuma, please. Halo. Ditahan dulu, ditahan. Kita kan udah dewasa nih semua nih. Ya, jadi Tidak, Bang. alangkah Bang baik Bray. kita Jadi cara ditonton dia juga berpikir, ini. Cara Ya, dia ya, berpikir, gini. dia mau mengajak orang mengikuti cara berpikirnya. Jadi dia berusaha mempengaruhi orang dengan cara berpikirnya yang berbeda dengan iman Kristen. Itu yang saya tidak suka. Saya Kalau pengaruhi Ya, ya, umat tapi- Islam kok, bukan saya pengaruhi Saya umat mengatakan saudara. bahwa saya ini adalah penista. Ini persoalan. Nista yang mana? Saya nistakan yang mana? Tidak. Dari bahasamu, dari caramu berdiskusi itu tidak elok, Loh. tidak etis. Kalau Itu masalah kalah itu. argumen, jangan Anda Bukan. tuduhkan saya itu menista. Saya Aduh, argumen itu biasanya, Bung. Anda pernah kuliah nggak? Kami membicarakan, ketika kami membicarakan kau bersolawat. Ketika kami membicarakan yang lain, kau mulai apa ya? Kau mulai Loh, melakukan tadi hal-hal pagi yang itu kalian tidak menistakan poligami, No, menghina Anda kami, yang memulai. menistakan Anda yang Islam, memulai. menistakan Itulah yang Rasulullah. membuat orang Adalah bukan. saya punya hak untuk meluruskan itu. No. Kenapa giliran kalian kalah argumen, kalian mengatakan Tidak saya yang salah, menista? kawan. Yang dinista Kami tadi itu membicarakan saya loh. dengan Ibu benar. saya dibawa-bawa, orang tua saya dibawa-bawa, dimaki-maki sama rantai perak. Anda duluan. Jadi- Anda duluan. Karena Oh, please, Saya yang katakan di luar apa? jangan dibawa ke sini, yang di luar jangan dibawa ke sini, please. Saya bahas apa, Bung? Guys. Saya bahas Guys. apa, Bung? rantai perak tidak menyerang agamamu, tetapi kau menyerang agama kami. Itulah rantai perak. Buktikan menyerang dulu. pribadimu. Buktikan dulu. Saya serangnya di mana? Kalau Bentar. saya rekam tadi Suma. itu Ada tidak rekamannya di channel saya ada, Bung. Bentar Bung, Bro, coba Tarunta, saya dulu menghadapi Bang Juma ini. Iya, Jadi cara silakan. berpikir berlogikanya dia Pak John, dia Ya. mau membawa situasi ke situasinya. Iya, aku udah paham Juma ini kayak gitu memang dia selalu Loh, saya memberikan edukasi kepada umat saya, apa salah? betul. Makanya aku bilang, Bung, makanya saya katakan kalau Kristen tidak mau didebat, hilangkan kata Allah di dalam kitab kalian, kata Rasul, kata Nabi, mujizat. Oke, hilangkan semua itu kata-kata Al-Quran yang ada di kitab saudara, maka debat kami tidak akan lakukan lagi. Berani nggak? Juma, jika di lintas agama itu tidak melakukan Kalian hanya bisa menangis kalau di debat, kalau di menangis lintas tapi kalian menggigit. Kalian tidak mau disentil, kerjanya cuma nampar orang. Coba nih kitab kalian nih. Nih, coba lihat nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Akal. Sejak kapan Allah jadi Bapa? Hah? Kan? Lihat,
Lihat Sejak cara kapan Ayo. berpikirnya, Allah jadi teman-teman. bapak? Kenapa tidak ditulis aja Tuhan? Perhatikan. Kenapa nggak ditulis aja Tuhan? Kenapa harus Allah? Sejak kapan Apa Nabi sebabnya? Muhammad Gini. dengan Tuhan? Ya, Kan gitu. Pak Serunta, Pak Brozuma, Pak Serunta. Iya, silakan. Please, sebentar. Muhammad bertemu dengan Tuhan. Ya, ini sebentar. Di mana ya. bahasa Yunaninya Allah apa? Kok bisa ada dalam saya kitab Anda? Saya minta apa yang sudah terjadi di luar room saya jangan dibawa ke sini. Room saya ini room baik-baik. Ya, jadi mari kita diskusi yang baik-baik dan dewasa. Ya, terus gini, di room saya ini tidak ada debat. Saya tidak suka debat. Diskusi, dialog, dan cari solusi, bukan debat. Ya, nah, tapi tadi Bang Zuma saya agak kurang setuju nih ketika Bang Zuma bilang kalian hilangkan mukjizatnya, itu nggak bisa. Kenapa Karena bisa, Bang? Bang Zuma tahu sendiri Kristen duluan. Oh gitu. Lo kan Kristen duluan daripada Muslim. Oh gitu. Tapi mukjizat Ya, bahasa benar Yunaninya apa, Bang? Sejarah kan? Ya, saya kurang paham soal itu ya. Itu Saya dia nggak ngerti Ibrani, masalahnya. saya nggak ngerti Yunani. Kristen Tapi- duluan di Antioquia, Tapi- tapi di Indonesia siapa yang duluan, Bang? Loh, itu kan masalah penyebaran. Nah, itu dia makanya. Nah, kita nggak bisa. Makanya logika Gini, ini harus kita- dipakai Bang- gitu loh. Bang Zuma, Jangan Anda Indonesia menyerupai Sebentar, agama sebentar. lain. Bang Zuma, sebentar, Bang Zuma. Harus percaya Saya- diri saya dari tadi menyerupai diam, loh. agama Saya Anda dari tadi sendiri diam, loh. kan gitu. Bang Zuma, di Gimana Indonesia ya? itu pertama kali itu bukan Islam loh. Apanya? Animisme dinamisme loh Indonesia itu. Tapi duluan mana Kristen Awalnya. dengan Islam di Indonesia ini? Ya, saya tidak mau jawab sampai di situ. Kita nggak mau Itulah mendebatkan sahabat siapa Kristen duluan di saya Indonesia. katakan jangan suka bertakia, Nah, itu Bang. bukan itu Ya. masalahnya. Masalahnya Kenapa Anda adalah tidak gini. mau jujur duluan mana Islam dan Bukan. Kristen di negara kita ini? Siapa yang lebih dulu menggunakan kata mujizat? Kan gitu. Oh, kamu mempermasalahkan kata mujizat Juma ya? Aduh. Iya nih, banyak kata di dalam kitab kalian yang kemudian kalian tidak sadari ketika kami datang mendebat kalian itu disebabkan karena itu. Contoh yang tadi Begini. Bang Gitu Zuma loh. lahir tahun berapa Bang Zuma? Maaf ya. Bang Zuma lahir tahun berapa Bang Zuma? saya lahir tahun 79. Kalau itu penting bagi saudara. Alamat, karena minta sebelum alamat. Bang Zuma pun enggak. Sebelum Bang Zuma lahir, perdebatan seperti ini sudah sering terjadi, Bang. Dan tidak Nah, ada yang itu minta dia. dirubah ini, dirubah itu, enggak ada. Oh enggak, saya Cuma tidak Bang minta Zuma yang Anda minta kayak rubah. gitu. Saya cuman ini kan saya dituduh nih. Saya dituduh nih. kan? Saya tertuduh nih. Makanya saya katakan Tertuduh kenapa? bahwasanya kami berdebat Coba dengan lihat dia kalian berpikir. itu karena kata-kata cara yang berpikir. ada di dalam kitab kalian itu yang diambil dari bahasa sakral di tapi dalam kan iman tidak bisa, kami. Bang Zuma. Oh, Tidak bisa, Bang berarti Zuma. berarti kalau begitu jangan pernah Anda berhenti untuk minta dihentikan debat ini. Tetap saja kita akan debat selamanya. Berarti gini, Bang selama Zuma, Anda masih nyamar-nyamar seperti Islam, selama kitab Anda masih ke Islam-Islaman, selama itu juga kita akan nyamar? berdebat. Jadi Buktinya kata Allah ambil dari mana? premis. Kata Allah ambil dari mana? Tadi Bang Zuma udah jelaskan itu. Ayo. Allah itu ambilnya dari mana? Udah tahu kan? Nah, ya justru itu makanya Zuma. kenapa Anda tidak menggunakan kata Tuhan saja? Apa sebabnya? Alkitab duluan Ya karena daripada ada dari Nama Allah. Alkitab itu Ada Anda ambil dari mana nama Alkitab? Anda harus terima bahwa Bukan. Gini loh. Gini Tidak bisa. Ini bukan masalah siapa yang duluan. Bung, dengarkan, Bung. Sebentar. Ada muatan terselubung yang memanfaatkan kondisi dengan nama Alkitab. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular. Terus? Ular itu identik dengan apa? Ya, terus masalahnya apa Juma? Masalahnya ini kamu ingin menjebak orang awam dengan mengatakan kitabmu sebagai kata Arab, Alkitab. Siapa yang Kenapa nggak sebut aja Biblos? Yang merasa dijebak Juma? Yang merasa dijebak siapa? Loh, nggak usah munafik kawan. Siapa yang menjajakan Indomie di mana-mana? Ayo. Tunjukkan siapa? Di mana? Siapa yang menjajakan Indomie di mana-mana? Kau tunjukkan siapa? Di mana? Nggak usah. Itu sudah jadi rahasia. Duluan mana? Jangan kau bilang rahasia, Cuma. membuktikan. Anda itu fitnah. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, itu Ya itu udah, fitnah. kalau fitnah terserah Anda.
Kalau mau munafik Kau silakan berkata aja. seperti itu tadi berarti Cuma- kau punya bukti. Kau tunjukkan dong. Begini aja. Apa dasarnya kitab Anda sebut Alkitab? Siapa bilang kami Cuma- menyebut Alkitab? Dasarnya Kami menyebutkan apa? Bible. Enggak pernah. Dasarnya apa kitab Anda Kalau- sebut kalau- Alkitab? Kami selalu mengatakan Ayo, Bang Zuma, Bang Tidak Zuma, pernah kami bilang please dengerin. Bang John sebentar. Bang Zuma, Iya, gimana, kitab itu digunakan sesuai dengan bahasa bangsa-bangsa. Di Oke. Inggris namanya Bible. Di Arab, di Indonesia? namanya Alkitab. Kenapa bisa bahasa Arab di Indonesia, Bung? Kenapa bisa bahasa Arab sementara kita di Indonesia? Ya memang Alkitab pakainya. Namanya Alkitab itu bukan bahasa Indonesia, Bung. Alkitab itu bahasa Arab. Semua, iya dengerin. Semua bangsa bahasa itu udah punya serapan masing-masing. Iya, Seperti saya tahu. bahasa Jerman, Prancis. Bahasa asli Sebentar, daripada Bang kitab Zuma. Anda apa nama sampulnya? Bang Zuma, sebentar Bang Zuma. Jerman, Prancis, satu lagi apa tuh? Itu sudah serapannya campuran dari Prancis, dari Swedia. Itu sudah sama, Belanda itu serapan. Jadi memang di dunia ini bahasa itu memang sudah serapan semua, Bang. Nah, kalau misalnya di Indonesia kita menggunakan Al-Quran atau Alkitab, itu karena memang udah ada serapan dari sananya. Ya, di Al-Quran Kita tidak nggak ada bisa kata Tuhan berubah. juga. Tak Nggak ada bisa kata dirubah Tuhan itu. di Al-Quranmu. Jadi Tuhan itu bahasa Gitu dari loh. mana Juma? Jadi kita nggak bisa Kalian menolak nggak itu, jujur, Bang kalian Zuma. Tuhan tidak itu bahasa dari mana Juma? Bukan Kau dari dulu. mengatakan Bukan, kita nggak bisa Kalian menolak tidak itu. jujur, Itu dari teman-teman. mana Juma? Kamu Loh, minjem kok nggak kata jujur? siapa? Iya, kalian tidak jujur. Sekarang begini, bahasa Yunani sampul Tuhan kitab Anda itu yang apa? ada di Al-Quran Juma. Kau Otak kita memandang nggak kata Tuhan nyampe. dari mana Juma? Enggak. Sampul di dalam bahasa Tuhan Yunani itu kitab bahasa Anda itu dari disebut mana, apa? Juma? Tuhan itu Itu bahasa dulu. dari mana Cuma, Juma? Pak John, Baru tunggu dulu, Pak John, Indonesia tunggu kan. dulu. Pak Nah, John, misalnya tunggu dulu. Biblos. Apa bahasa Dengar, Indonesia dengar, Biblos? saya jelaskan. Dengar. Itu Ayo. memang sudah dibuat sejak bangsa ini ada. Anda belum ada sudah Alkitab itu. Oke? Iya. Bukan Anda ada baru disebut Alkitab di mana-mana. Iya. Kenapa dikatakan Alkitab di Indonesia? Karena mengikuti memang produk Indonesia. Oke? Iya. Kalau kami memakai bahasa yang lain, ini akan berbahaya, akan bermasalah buat Itu orang kan Kristen. mother tongue kita loh, Bang Zuma. Enggak, maksudnya Mother tongue kita itu. bahasa induk Alkitab. dari kitab Anda itu bahasa apa? Mana? Nggak ada di Al-Quran kata Loh, Tuhan ngapain Juma. begini? Itu- Ngapain kami harus pakai itu disesuaikan ke bangsa masing-masing. Kalau Anda sesuaikan ke bangsa masing-masing, maka kitab Anda disebut kumpulan buku atau buku-buku. Kenapa kalian comot-comot? Kenapa kata harus Tuhan? pakai bahasa Arab? Hah? Ayo. Kenapa kau pakai Kita- kata memang- Tuhan? Kita Memang tidak bahasa sedang itu. di Arab. Tuhan Kita itu bukan tidak sedang bahasa di Arab, kita di Tidak ada Indonesia. orang pengenal Di sini Tuhan. menggunakan bahasa Melayu. Kalau Anda menggunakan Kenapa bahasa Tuhan? Indonesia, maka sampul buku Anda sebut buku-buku. Kenapa Sedang Anda kamu sang tidak buku. Bang Zuma, Ada di cara Bang Zuma. Itu. berdiskusi. di Ini mana manusia ini di kan dalam saya bahasa tadi Arab udah ada bilang. kata Tuhan. Kami Tidak ada kata tadi Tuhan. kami berdialog baik-baik loh. Anda yang datang Ya. kesurupan loh. Cara berpikir Juma ini memang tidak Anda masuk nyerang-nyerang saya loh. Iya, ya. otaknya Ya, oke, ini Gimana sih? Oke, kita riset ya, kita riset. Jangan sampai ada debat. Karena saya dari awal sudah saya bilang, room saya nggak suka debat, dialog, diskusi, lalu solusi. Ya, tidak ada Betul. debat. Jadi maksud saya gini loh, Bang Zuma. Saya sendiri tidak tahu dari mana asal Alkitab. Tapi yang saya tahu, kekristenan itu ada di Indonesia itu udah lama juga, dan itu Alkitab namanya. Jadi kita nggak bisa merubah itu karena itu memang udah bahasa serapan, Bang Zuma. Dan kita harus menerima itu. Iya, cari Sama bahasa halnya aja, kayak Juma. misalnya Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu kan Sanskerta campuran. Ya itu serapan semuanya, nggak jadi masalah. Kalau kau mau bahasa Gitu kita loh. aja Juma. Kalau kau mau Ya bahasa kita harus menerima itu dulu gitu. Itu sebagai mother tongue kita, bahasa nenek moyang. Nggak bisa kita nolak. Kalau nolak berarti kita bukan orang Indonesia. Ya, oke. Gitu Bang Zuma, ya. Oke, Itu nggak mohon apa-apa. pengertiannya, Bang. Jadi, oke, silakan Anda menggunakan bahasa Alkitab, nggak apa-apa. Silakan aja. Terima kasih Bang. Terima Tapi, kasih Bang. tapi teman harus tahu bahwa Alkitab itu adalah bahasa Quran. Dengar lo. Nggak Setuju ada ya? protes orang pakai Alkitab, Bukan pakai Quran. kata Allah itu. di Lalu dalam apa, Bang? Alkitab nggak Lalu ada. apa kalau bukan dari Al-Quran? Serapan bahasa Serapan dari Arab. mana? Bahasa Bahasa Arab di Arab. mana? Bahasa Arab itu menggunakan kata Serapan. Alkitab ditujukan untuk apa?
Saya nggak ngerti Ditunjukkan. ya, tapi gini loh, itu misalnya sarapan bahasa apa? misalnya disebut buku-buku. Hargai kau, Bray. Jadi saya nggak usah ngomong. Oke, kalau buku-buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kalau buku kitab. Terus Alkitab kenapa bisa? Bray, Kok bisa diambil? Ya, bahasa Biblion dari Yunani, bahasanya juga buku. Alkitab. Nah, udah Jadi itu bukan sudah. Nabi. Jadi memang bahasa. Tapi bukan Alkitab toh? Bukan Alkitab toh, tapi kitab bahasa Arabnya atau Bahasa kitabun. Arab juga buku. Iya, buku bahasa Arabnya apa? Bahasa Yunani juga buku. Enggak, bahasa Arabnya Kenapa buku kau apa? Bahasa Arab. Bahasa Arabnya kawan. buku apa? Bahas yang lain aja lah, pusing saya bahas. Iya makanya supaya Anda sadar gitu loh bahwa silakan Anda menggunakan kata Alkitab tapi Anda harus sadar bahwa itu adalah nama lain daripada Al-Qur'an. Enggak apa-apa. No, tidak cuma Anda framing. Baru tahu cuma ya. Nah, kalau saya framing lalu Alkitab itu dari bahasa Saya apa? tanya dulu. Sekarang saya balik tanya kamu. Tunjukkan bukti ke saya bahwa Nabi Muhammad itu pernah bertemu dengan Allahmu. Tunjukkan. Memang menurut Tunjukkan Yesus ke saya. ada pernah manusia yang pernah bertemu dengan saya Allah? tanya dulu. Enggak, aku tanya dulu. Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa Sekarang Allah itu bisa tunjukkan dilihat? ke saya. Tunjukkan ke saya faktanya bahwa dia cuma mendengar dari Jibril. Yesus pernah bertemu dengan Allah enggak? Yesus pernah bertemu dengan Allah Tunjukkan enggak? ke saya. Kalau kamu pintar Yesus dan pernah hebat, bertemu tunjukkan dengan ke saya. Allah? Tidak, Ini itu saya dulu. Dengar dulu. Dengar saya dulu. Kau dari tadi nyerocos. Sekarang saya tanya, tunjukkan ke saya di mana Nabi Muhammad bertemu berbicara langsung dengan Allahmu. Tunjukkan ke saya. Jadi gini, Bung. Saya nyatakan di dalam dalilnya bukan begini. di dalam Al-Qur'an Tunjukkan. diterangkan di surah Asy-Syura ayat 51. Buka baca. Oke. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya langsung kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Saya tanya lain, kau jawab lain cuma. Anda sudah Saya tahu tanya lain, kau jawab kalau saudara, Jawab. kalau Anda Jawab. paham ayat ini, Anda tidak akan bertanya seperti itu. Tidak. Jawab ke saya sebagaimana yang saya tanya. Sebagaimana Nggak kau ada bilang bertanya cuma. sama Jangan kau putar-putar biar nggak bingung. Just for me. Temen saya itu bilang aja nggak ada. Oh, bingung temannya ya. Pak John tunggu dulu. Ya, Pak John bilang aja tunggu nggak dulu. ada. Pak John tunggu dulu. Kalau memang tidak ada, harusnya kamu bilang tidak pernah. Nah, gitu. Oh, Ya, oke, tidak pernah. Terus Ah, Ya, berarti kalau saya berpikir bahwa memang nggak ada hubungan. Kalau Yesus dia memang langsung, ya dia. Di mana adalah dia- firman. di mana Dan dia firman itu Yesus bersama bertemu dengan dengan Bapa? Allah, Di mana? dan Firman itu adalah Bung, Allah sendiri. Bung, di mana Yesus bertemu dengan Bapa? Di mana? Dia tidak perlu bertemu dengan Bapa. Baca Yohanes 1 ayat 1. Kau kan menggunakan logika. Iya. Jadi Yesus tidak pernah bertemu Bapa. Tunggu. Waktu dia berdoa, ya. Heeh. Bapaknya datang. Baca dulu dalam firman Yohanes 1 ayat 1. Ya, Buka tunggu Bible. dulu. Kapan Yesus bertemu dengan Bapa? Kapan? Saya kasih tahu, karena memang dia adalah Tuhan sendiri. Oh. Yesus adalah firman, firman yang hidup. Jadi Bapak tidak pernah ketemu Yesus. Ada buktinya. Kasih lihat. Enggak, saya tanya dulu. Jadi Bapak tidak pernah bertemu Yesus. Dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan itu adalah pertanyaan bodoh. Makanya saya jawab. Enggak, sekarang Yang perlu begini. kita lakukan itu logika. Bapak Kita itu kan berbicara otoritas dalil. tertinggi. Kita berbicara dalil, berbicara Yesus fakta. itu ada ciptaan di abad pertama. Pertanyaan saya, Yesus yang manusia ini apa pernah bertemu dengan Bapa? Bagaimana Yesus bukan kalau ciptaan Bang Zuma. Anda keliru. Mana ada Yesus menciptakan? Yesus ciptaan, Bung. Yesus Jangan itu dibola bukan balik. diciptakan. Tadi saya sudah mengurai kepada saudara. Saya hargai, saya urai tadi. Memang firman itu yang menciptakan karena dia adalah kalam. Firman di sini adalah sifat Bukan. Allah.
pencipta. Menjadi. Jadi firman itu menjadi. Jadi Nah, yang diciptakan. menjadi ini apa? Berarti sang pencipta ini menjadi ciptaan gitu. Firman itu logos. Tahu, paham? Bukan ciptaan, bukan. Jadi Yesus bukan ciptaan. Nah, tadi gini. Bukan. Saya analogikan ya, Yesus analogikan bukan. lagi Bang Zuma ya. Yesus bukan ciptaan. katanya. Bang Zuma ini saya analogikan lagi ya. Tidak ada Iya, pernyataan Yesus ciptaan di Alkitab. Tolong dicatat. Kalau pencipta ada nggak Yesus pencipta? Yesus pencipta tidak ada tertulis di dalam Alkitab ya. Iya, Yesus kalau pencipta nggak ada. Kalau ciptaan ada nggak? Tidak ada Yesus ciptaan, tidak ada. Firman itu telah menjadi daging. Daging itu Firman. bukan ciptaan. Bukan. Oh, Jadi beda Bukan. kata ciptaan Iya, iya, iya. Menjadi dengan manusia. dilahirkan Kamu tahu itu beda. bahasanya manusia. Ya. Bro, ini saya udah dapat teguran nih, ada yang report ya. Saya mau udahin aja ya room saya ya. Soalnya takutnya nanti Boleh, ke Bennett nih. Room Ya, saya ini udah nggak nyaman Iya, kayaknya. iya. Pada nanti Saya Oke udah- kawan, sorry Sudah ya, ada. bro, Bray. Maaf Bang Zuma ya, maaf ya Ya, Bang nggak Zuma. apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Siap. Bang Tony, Bang Sarunta, Bang Fixikaku, dan Bang Jupiter. Sampai ketemu di lain waktu ya. Oke. Aman Oke, ya. siap, makasih Bang Bray. Tunggu, Bang. God bless you. Udah violation ini. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah kita sudah melihat dan menyimak ya teman-teman. Santai, relax. Kita ingin dijebak dalam satu konsep yang menyalahi akal sehat ya. Kita mengikuti kehendak dari teman-teman kita Kristen terkait dengan penjabaran firman. Firman itu telah menjadi daging, katanya bukan ciptaan. Jadi sahabat kita itu ya, sahabat-sahabat yang ada di sini, rekan kita tadi itu si Bray itu kan bukan pendebat ya, bukan pendebat. Ternyata setelah semakin kesini penjelasan kita itu semakin mengena akal sehatnya. Makanya seketika dia tutup, karena dia tahu bahwasanya kita akan menguliti konsep itu. Datang dua temannya yang mengganggu gitu ya, mengatakan kita menghina, menista. Padahal kita tidak ada menista, kita tidak ada menghina. Kita justru meluruskan apa yang menjadi pembahasan si Rantai Perak dan kawan-kawan ya, dan ibu-ibu yang ribut tadi, menghujat, menista dan bawa-bawa ibu saya, kan gitu ya. Padahal saya cuma mengatakan jangan-jangan ibu-ibu ini adalah korban-korban suami ya kan. Tiba-tiba si Rantai Perak membawa tentang nikah mut'ah, menuduh ibu saya gitu kan. Itu kan sudah pencemaran. Tapi ya kita maklumi aja lah, karena teko yang berisi kopi kalau dituangkan jangan pernah bermimpi yang keluar itu adalah teh. Pasti yang keluar itu adalah kopi. Jadi hati yang busuk ketika dia berbicara, jangan pernah mimpi yang keluar itu adalah bahasa yang santun. Pasti cacian dan makian. Kalaupun dia mengeluarkan bahasa-bahasa indah manis, itu hanya takia aja, itu hanya merupakan pemanis aja. Tapi pada aslinya sebenarnya ya itulah dia. Adanya benang kusut yang ada di dalam dada mereka, yang mereka sembunyikan kebencian mereka terhadap Islam. Jadi tadi sahabat-sahabat kita sudah mengurai tentang firman, tentang kalam. Kalau kita umat Islam itu udah paham benar. Jadi kedudukan Yesus itu adalah ciptaan, dia bukan firman. Makanya saya membacakan tadi tentang semisal penciptaan Nabi Adam itu sama seperti Isa alaihissalam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sengaja saya mengambil data itu kemudian dengan menggunakan metode ya, metode yang sering saya gunakan untuk
menerapi teman-teman junior di kampus, memutar sebuah logika kemudian untuk sampai kepada substansi dari pembahasan. Nah, tadi saya sudah menggiring dia untuk memahami bahwasanya firman itu adalah sumber segala ciptaan, seperti yang ada di dalam surah Yasin ayat 82 yang saya katakan tadi, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, seirama dengan Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Itu seirama tuh, ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu maka dia cukup memerintahkan, maka itu akan terjadi. Nah, poinnya ketika Tuhan memerintahkan Maria untuk hamil, Yesus apa sudah ada di sana? Belum ada. Gabriel datang pada bulan ke-6 ke Maria memberitakan dia akan hamil dan melahirkan sosok manusia. Apakah Yesusnya sudah ada? Belum. Berarti yang tadi dikatakan segala sesuatu ada karena dia, dicipta karena dia. Apakah Yesus yang menciptakan? Bukan. Tapi yang menciptakan apa? Kalam, firman. Apakah Yesus sudah di situ? Belum. Makanya tadi sempat dia terdiam. Teman kita itu terdiam ketika saya tanya, yang menciptakan itu adalah firman, kalam yang melekat pada diri Allah, bukan Yesus. Yesus itu ada pada masa abad pertama. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti dia kedapatan bukan firman, bukan sang firman dia. Kenapa? Dia datang bukan atas kehendaknya. Sementara sang firman itu, apapun yang dikehendaki itulah yang terjadi. Kun fa yakun, itu sang firman, alias sang pemilik kalam, yaitu Allah. Nah, ternyata yang datang ini bukan atas kehendaknya sendiri, berarti dia suruhan. Kalau dia suruhan berarti dia adalah makhluk. Contoh, aku pingin makan nasi, ini suruhan. Maka beras yang tadinya adalah beras diperintahkan kemudian untuk menjadi nasi. Nah, Yesus ini nasinya. Berarti orang yang berkata aku pingin makan nasi, bukan nasi. Sementara Yesus itu adalah ciptaan yang datang dalam rupa manusia, dilahirkan dan dihamilkan oleh seorang ibu bernama Maria, bukan atas kehendaknya sendiri. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku ingin melepaskan diri darimu, aku ingin keluar ke bumi, aku ingin menjadi manusia. Itu kehendaknya, tapi ini bukan. Masalahnya dia datang seketika itu Maria hamil. Jangankan Yesus, Maria aja kaget. Bagaimana mungkin aku hamil, katanya. Aku tidak pernah disentuh laki-laki, kata Maria. Berarti jangankan Yesus, Maria pun bukan kehendaknya kehamilan itu, tapi kehendak siapa? Kehendak sang firman, bukan kehendak Yesus. Makanya ketika dia menjadi manusia, apa yang dikatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu jelas di dalam kitabnya teman-teman Kristen, bahwa aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang ini atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 8 nomor 42. Ya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 8 nomor 42. Jadi dia bukan sang firman. Jadi yang mencipta itu bukan Yesus. Kalau yang mencipta itu sang firman, maka dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Aku yang mau menjadi manusia, aku yang mau menjadi manusia. Tapi faktanya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berkata-kata pun bukan atas kehendakku sendiri. Apa maksudnya tuh? Artinya dia bukan firman, bukan sang firman, tetapi dia adalah manusia ciptaan yang kedudukannya satu tingkat di bawah daripada Tuhan yang mengutus dia, dan satu tingkat di atas manusia yang dimana dia diutus. Artinya dia adalah perantara. Makanya diterangkan dalam Al-Quran surah Zukhruf, dia menjadi pertanda bagi Bani Israel, pertanda akan datangnya hari kiamat. Oke, jadi dia perantara. Makanya saya tunjukkan tadi kisah para pewarta 2 nomor 22. Ya, supaya mereka pahami. Dikiranya saya ini menghina, menista, mensalah tafsirkan dan seterusnya. Kalau Anda mengatakan saya menyalah tafsirkan, mari kita duduk berhadapan, adu argumen. Kan gitu. Luruskan mana yang salah, tapi dengan cara yang baik. Jangan kesurupan, muncul-muncul ngamuk-ngamuk kayak tadi. Untung gak dekat di depan saya. Kalau depan saya kusiram ketuban kuda, biar sadar dia. Oke sahabat-sahabat sekalian,
saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita di sesi ini. Nanti kalau misalnya masih ada lagi teman-teman dari Kristen yang mau berdialog, kita kembali untuk mengudara. Sekian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.